Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam kajian Rebu malam, walaupun lewat internet di dalam dunia maya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam dunia yang nyata, dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah yang melanda umat manusia di zaman ini dan menyembuhkan yang sakit di antara umat manusia. Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita, para ulama, para aulia, menjaga orang-orang saleh, menjaga orang-orang tua kita, menjaga setiap umat manusia dari segala hal yang buruk, lahir dan batin, dunia dan akhirat insyaallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita termasuk mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diterima pula zakat fitrah kita, dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Setiap hari Rabu ini kita membahas kitab karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah. Saat ini kita memasuki bab salat, dan di akhir pembahasan kita, yaitu tentang salat-salat sunnah, kita berkesempatan di waktu yang lalu membahas salat sunnah rawatib, begitu juga salat sunnah witir. Seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, salat-salat sunnah ini adalah salat-salat sunnah yang penting, yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang pernah kita bahas, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu dicapai dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang fardu, yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus menambahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah, disunnahkan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tadi. Tentu saja melaksanakan ibadah sunnah itu semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara ciri-cirinya mereka yang mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang hidupnya disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan majelis taklim, dan semua yang mereka serap dari sholatnya, yang mereka dapat dari sholatnya, yang mereka dapat dari majelis taklimnya, mereka dapat dari zikir, dari Al-Qurannya, mereka tularkan, mereka sebarkan di antara umat manusia, sehingga mereka hidup di dunia ini dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan misi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan kedekatan kita melalui ibadah itu menjadi sarana bagi diri kita untuk menebar rahmat di antara umat manusia. Hal itu dibuktikan ibadah yang murni ditujukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu terbukti kemurnian ibadah tadi
dengan tingkah lakunya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hamba itu tunduk, tawadhu, tidak sombong, tidak merasa dirinya lebih dari orang lain, tidak merasa dirinya itu lebih hebat dari yang lain, tidak menguasai orang, tidak mendahulukan kepentingan dirinya, mendahulukan kepentingan orang lain, dia mematikan egonya. Ketika dia berperilaku seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu menunjukkan bahwa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang murni, membuahkan rahmat di alam semesta ini, dan itu diutusnya Nabi Muhammad SAW karena rahmat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau, hai Muhammad SAW, kecuali untuk rahmat sebagai alam semesta ini. Kemudian Nabi sendiri memerintahkan umatnya, irhamu man fil ardi, rahmatilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Siapapun, dia orang Islam, dia non-Muslim, dia orang tua, dia muda, dia anak kecil, dia wanita, dia laki-laki, rahmati siapapun yang ada di muka bumi ini. Apapun bangsanya, apapun kabilahnya, dari manapun asal-usulnya, baik dia kawan kita, ataupun dia orang yang kita tidak kenal, atau bahkan musuh kita, harus kita rahmati. Itulah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dia singgah di satu tempat, semerbak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tadi. Ketika dia mendatangi satu tempat, maka tempat tadi menjadi hangat, menjadi tentram, orang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu karena akhlak salah satu hamba ini, rahmat hamba ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas sunnah, mengenai sholat sunnah. Di pertemuan yang lalu terakhir kita membahas mengenai sholat sunnah witir. Seperti yang kita ketahui, sholat sunnah witir itu hukumnya sunnah. Sementara itu beberapa imam madhab, kalau tidak salah madhab Hanafi, berpendapat bahwa sholat sunnah witir itu hukumnya wajib, walaupun wajibnya tidak seperti wajib sholat fardu. Ada pula pendapat yang mengatakan tadinya sholat witir itu diwajibkan untuk Rasulullah dan sahabat, lalu kewajiban untuk sahabat itu dihapus, tapi kewajiban untuk Rasulullah SAW tetap. Kemudian sholat sunnah witir itu namanya witir, yaitu ganjil. Sholat sunnah witir itu jumlahnya ganjil, paling sedikitnya 1, umumnya dikerjakan 3, sempurnanya dikerjakan 11 rakaat. Waktunya bisa dikerjakan secara langsung setelah sholat isya atau ba'diyah isya, bisa dikerjakan, afdolnya dikerjakan di akhir malam. Di akhir malam, paling afdol dikerjakan di sepertiga akhir malam. Kemudian ada pula perbuatan para sahabat, kebiasaan para sahabat, karena mereka takut ketinggalan sholat witir, mereka tahu keutamaan sholat witir itu, mereka ingin melakukannya di malam hari, tapi takut berjaga-jaga kalau tidak bangun di malam hari, sehingga mereka lakukan 3 rakaat witir itu setelah isya dan setelah ba'diyah isya. Kemudian sisanya yang 8 rakaat dilakukan di sepertiga akhir malam. Dan ini sah, boleh, karena sama-sama witir. Makanya niat sholat witir itu pada waktu yang 2 rakaat, niatnya usolli sunnata minal witri. Aku berniat melakukan sholat sunnah bagian dari witir. Begitu kebiasaan beberapa sahabat Rasulullah SAW.
Yang 3 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Boleh juga dikerjakan 3 rakaat 1 kali salam. Kemudian sisanya 2 rakaat hingga berjumlah 11 rakaat, atau jika ingin mengerjakan 3 rakaat maka cukup 3 rakaat tapi sempurnanya adalah 11 rakaat. Dalil keutamaan sholat sunnah witir ini seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, tunggal, maha esa, dan dia menyukai yang ganjil, bilangan yang ganjil disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah dari Rasulullah, fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka lakukanlah sholat witir, wahai orang-orang yang mendapat kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu ahlul Quran? Ahlul Quran yaitu setiap orang Islam. Setiap orang Islam itu dia masuk ke dalam golongan ahlul Quran karena orang Islam itu semua beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian sholat sunnah witir itu diriwayatkan, disunnahkan di dalam 3 rakaat sholat sunnah witir itu 11 rakaat, yang 3 rakaat disunnahkan di rakaat pertamanya membaca surat Al-A'la, kemudian rakaat kedua surat Al-Kafirun, kemudian rakaat ketiga membaca setelah Al-Fatihah, maksudnya ya, setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-A'la, setelah Al-Fatihah rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan setelah surat Al-Fatihah di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Melakukan sholat witir itu di akhir malam itu adalah waktu yang paling utama. Waktu paling utama. Kemudian selanjutnya, wa minas sunnah al-muhafadzatu ala salatid duha. Termasuk yang disunnahkan lagi setelah sholat witir adalah menjaga sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha yaitu waktunya dimulai terbitnya matahari. Dari mulai terbitnya matahari setinggi 1 ujung tombak, yaitu sekitar 11 hasta, atau yang mafhumnya yang paling kita kenal dengan istilah waktu isyraq. Ada waktu syuruk atau waktu isyraq. Sekarang banyak di tanggalan itu ada waktu isyraq atau waktu syuruk, yaitu waktu terbitnya matahari, sehingga diperbolehkan seseorang memulai sholat sunnah. Sebab ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Di antaranya waktu yang diharamkan sholat adalah waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, yaitu waktu isyraq itu. Setelah orang sholat subuh, diharamkan dia melakukan sholat sunnah, kecuali kalau dia mau sholat yang fardu. Sholat sunnah diharamkan sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, baru dia diperbolehkan melakukan sholat-sholat sunnah lagi. Nah, kapan masuk waktu duha? Masuknya waktu duha di waktu isyraq itu tadi, sampai sebelum waktu istiwa, yaitu waktu matahari tepat di atas kepala kita, yaitu beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur. Nah, itu waktu duha. Dan waktu duha ini, di waktu duha ini keutamaannya sangat besar sekali. Makanya sholatnya juga memiliki keutamaan. Waktunya punya keutamaan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah di dalam ayat suci Al-Quran menggunakan waktu duha. Wadduha wal-laili idha saja. Ini 2 waktu yang utama. Waktu yang di dalamnya terdapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sebagian ahli tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala jika bersumpah, maka dia tidak mungkin bersumpah menggunakan sesuatu yang tidak berarti. Dia pasti bersumpah menggunakan sesuatu yang agung.
Allah subhanahu wa ta'ala jika bersumpah, maka pasti dia bersumpah menggunakan sesuatu yang besar. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah menggunakan waktu di dalam Al-Quran. Ada wal fajri, ada wad duha, ada wal lail, ada wal asri. Allah juga bersumpah dengan wal asri. Waktu-waktu ini digunakan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan waktu itu sangat penting diperhatikan. Waktu itu adalah modal utama manusia dalam mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengabaikan waktunya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu pasti di dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan saling wasiat mewasiati dalam kebenaran juga dalam kesabaran. Kalau kita mau memanfaatkan waktu kita, maka semaksimal mungkin jalani waktu ini untuk 3 hal ini. Keimanan, jalani setiap saat kita dalam kondisi kita beriman. Kemudian yang kedua, dalam kondisi kita beramal soleh. Yang ketiga, dalam kondisi kita saling menasehati, saling wasiat mewasiati, saling mengingatkan yang satu dengan yang lain dalam kebenaran dan dalam kesabaran saat kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini. Mereka yang menjalani menggunakan waktunya untuk 3 hal ini, termasuk diantaranya wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran itu, yaitu thalabul ilmi. Majelis seperti ini termasuk wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena ketika saya hadir di majelis ini membacakan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, saya juga menjadi ingat kekurangan-kekurangan saya dalam beribadah, kekurangan saya dalam memenuhi waktu ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula siapa yang mendengarkan atau melihat acara ini, dia juga akan ingat. Sebab itu ini termasuk bagian dari memanfaatkan waktu dengan cara yang benar, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bersumpah menggunakan waktu duha. Pasti di dalam waktu duha itu ada keutamaan yang luar biasa, yang dirahasiakan oleh Allah, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan itu kecuali bagi mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya. Siapa yang berhak mendapatkannya? Di antaranya adalah yang mengisi waktu tadi dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Bagaimana di antara cara mengisinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah? Jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha. Nah, sholat duha ini wa aqalluha rak'atan. Paling sedikitnya sholat duha itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Minimal kerjakan waktu duha itu, sholat duha itu sebanyak 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat, dan yang paling banyak dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kalau kita sudah sanggup mengerjakan 2 rakaat saja setiap hari waktu duha itu sudah luar biasa. Istiqomah mengerjakan 2 rakaat setiap hari. Lebih-lebih kalau kita kerjakan 4 rakaat, lebih-lebih kalau 6 rakaat, lebih-lebih lagi kalau kita kerjakan sempurna 8 rakaat. Keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang setan itu membujuk seseorang menggunakan cara yang licik. Ketika dia mendengar, ketika seseorang duduk kemudian mendengar keutamaan sholat duha 8 rakaat paling sempurna, kemudian dia tergesa-gesa, mulai besok bagus, niat yang baik itu bagus, tapi kadang-kadang orang itu harus naik. Kalau dia mau menaiki tingkatan, dia harus naik dari anak tangga pertama, kemudian anak tangga kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Termasuk salah satu jerat setan
menjadikan hamba tadi langsung naik dari bawah menuju anak tangga yang ke-10, akibatnya dia tergelincir jatuh. Mau naik lagi dia susah. Nah, kadang-kadang ada orang mendengar keutamaan sholat sunnah duha 8 rakaat paling sempurna. Mulai besok saya 8 rakaat. Dikerjakan 8 rakaat besok saja, besoknya sudah libur. Tidak sholat sunnah lagi karena dia merasa berat, belum terbiasa melakukan sholat sunnah duha. Tahu-tahu dia mengerjakannya 8 rakaat langsung, dikerjakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian dia tinggal sama sekali sholat sunnah duha itu, tidak ketemu sholat sunnah duha lagi. Lebih baik kita mengerjakannya 2 rakaat dulu, tapi istiqomah itu lebih baik daripada kita mengerjakannya 8 rakaat langsung, tapi cuma seminggu, habis itu kita tinggalkan karena kita tidak tahan lagi. Lebih baik kita memaksa 2 rakaat dulu, nanti kemudian ketika kita mulai istiqomah, mulai belajar, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, sampai 8 rakaat. Begitu pula witir. Kalau kita tidak sanggup mengerjakan 11 rakaat, 3 rakaat kerjakan. Kalau 3 rakaat tidak sanggup, 1 rakaat. Yang penting kita tidak meninggalkan witir sama sekali. Karena witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Daripada tidak mengerjakan sama sekali, lebih baik kita kerjakan walaupun sedikit. Di dalam hadis disebutkan, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang paling langgeng walaupun sedikit. Yang penting kita tidak meninggalkan kebaikan. Ukur kita sendiri, tahu kemampuan kita masing-masing. Jangan nafsu mengerjakan banyak, tapi 2 hari seminggu kemudian kita tinggal, itu termasuk jerat setan. Kita tahu posisi kita masing-masing, kita tahu kesibukan kita, kerjakan amal sesuai dengan porsi kita, ikhlas mengharap ridha Allah, istiqomah di situ. Nanti kita akan mendapat buah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengerjakannya istiqomah. Kalau kita istiqomah, kita akan dapat buah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dapat hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengerjakannya 3 hari kemudian putus, bulan depannya lagi mengerjakan 2 hari kemudian putus, pahalanya tetap dapat, tapi bekasnya kurang. Mungkin bekasnya tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari karena Allah tidak melihat kesungguhan pada diri orang tersebut. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kesempatan yang lain dia mengatakan, al-istiqamatu khairum min alf karamah. Keistiqomahan itu, orang kalau sudah memiliki istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah dalam meninggalkan keburukan, meninggalkan maksiat, dia tinggalkan maksiat. Istiqomah, meninggalkan maksiat. Istiqomah di dalam kebaikan, kalau dia memiliki keistiqomahan, maka dia memiliki kelebihan, memiliki kebaikan lebih utama daripada 1000 keramat. 1000 keramatnya para wali, dengan keistiqomahan yang dimiliki oleh seorang hamba, itu lebih utama keistiqomahan ini. Sebab tidak ada wali punya keramat kecuali dia bisa istiqomah. Dia istiqomah diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, jangan kau tergiur, terpukau dengan orang yang bisa terbang atau jalan di atas air, atau bisa mengetahui isi hati orang, atau bisa hilang, bisa menjadi ganda, menjadi 3, menjadi 4, bisa meraga sukma, bisa. Jangan kau heran dengan orang yang semacam itu. Sebab itu bisa dilakukan oleh siapapun. Orang yang istiqomah bisa melakukan, orang yang tidak istiqomah bisa melakukan, atau bahkan orang Islam bisa melakukan, non-Muslim juga bisa melakukan, bahkan iblis bisa melakukan itu. Tapi heranlah kamu, kagumlah kamu, ikutilah orang yang istiqomah. Sebab keistiqomahan itu tidak dimiliki oleh semua hamba. Tidak dimiliki oleh semua hamba. Hanya orang-orang khusus, orang-orang istimewa yang memiliki keistiqomahan di dalam hidupnya,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita keistiqomahan dan keikhlasan yang membawa kita kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di barzah, di hari kebangkitan, dan di akhirat nanti. Itu sebabnya kita harus memiliki catatan. Karena kalau kita mendengar keutamaan sholat witir, umpamanya, malam ini saya mendengar keutamaan sholat witir dan sholat sunnah duha, timbul motivasi di dalam diri kita untuk mengerjakan sholat tadi, itu belum tercatat perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pahala kita, tapi belum dicatat sebagai orang istiqomah karena baru timbul motivasi, kemudian mengerjakannya besok hari, belum tercatat sebagai pejuang, belum tercatat sebagai orang yang bermujahadah. Sebab biasanya orang yang mengerjakan kali pertama, orang yang mengerjakan pertama kali, itu dia mengerjakannya dengan mudah. Hari kedua, itu biasanya masih gampang. Hari ketiga, masih gampang. Hari keempat, masih gampang. Kapan kita diuji? Kapan kita dianggap istiqomah? Ketika mulai muncul rasa malas. Kalau kita mulai muncul rasa malas atau rasa jenuh dalam mengerjakannya, tapi kita berhasil melawannya, itu baru ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian khusus. Makanya, kapan sholat yang istimewa? Sholat yang istimewa itu, sholat sunnah yang istimewa itu kapan? Sholat sunnah yang kita lakukan sambil memaksa diri kita untuk melakukannya, karena di dalamnya ada buah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak menginginkan kita dapat buah itu, nafsu tidak menginginkan kita dapat buah itu. Justru ketika kita malas itu, di balik sholat itu, yang kita malas mau melakukannya, di balik itu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melakukannya harus dengan semangat, melawan rasa malas itu bukan mengerjakan sholat tadi sekenaknya, mengerjakan sholat tadi sambil ngantuk atau sambil malas-malasan, tidak. Tapi melawan rasa malas itu, mengerjakan sholat tadi dengan memotivasi diri kita untuk mengerjakannya sambil semangat. Nah, itu nanti di balik itu ada kedudukan yang menanti kita. Dalam segala hal, kapankah baca Al-Quran yang istimewa untuk kita ini kapan? Saat kita malas baca Al-Quran. Saat kita malas baca Al-Quran, itu bacaan Al-Quran justru yang istimewa di saat itu, karena untuk membacanya ada perjuangan yang bisa mendatangkan kedudukan. Kapankah sedekah yang istimewa? Sedekah yang istimewa itu saat timbul rasa kikir di dalam diri kita. Sifat pelit, sifat hitung-hitungan di dalam diri kita menghitung, nanti kalau saya beri, ini saya rugi, nanti bagaimana saya mau ini, bagaimana mau itu, ini saya sudah susah-susah, saya baru mendapatkan uang ini, masa saya harus sedekah? Nah, itu sedekah paling utama pada saat kita menginginkan. Makanya Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat kebajikan sampai engkau menafkahkan, menyedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Maksudnya kamu mengeluarkannya susah, karena itu barang yang kamu cintai. Kamu sedekahkan, itu kamu dibalik semua itu ada derajat bir, kedudukan bir, orang yang bajik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula di ibadah-ibadah yang lain. Nah, semoga Allah menganugerahi kita keistiqomahan, tidak ada jalan mulus di dunia ini. Tidak ada jalan mulus. Dalam kehidupan sehari-hari saja, pasti kita ada mengalami gangguan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, apalagi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ujung perjalanan tadi, kalau kita beristiqomah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan bagi kita
jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ithnata asyarah. Sebagian ulama yang lain berpendapat, ada yang mengatakan kalau waqila pendapat lemah. Sebagian ulama yang lain berpendapat salat sunnah duha itu maksimalnya bukan 8 rakaat tapi 12 rakaat. Mana yang betul? 12 atau 8? Yang betul yang salat sunnah duha. Jangan kita nanti berdebat, oh tidak, menurut saya yang betul 12, menurut saya 8, perang karena jumlah salat duha 8 rakaat atau 12 rakaat, akhirnya dia sholat duha tapi perang dengan saudaranya. Lebih baik tidak usah sholat duha kamu tapi damai dengan saudara kamu. Karena perang berdamai dengan saudara kita itu hukumnya wajib. Sholat sunat duha itu hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah menjadikan kita melanggar aturan yang wajib. Melanggar aturan yang wajib. Nah, siapa yang benar? 8 rakaat atau 12 rakaat? Dua-dua benar, dua-dua ada dalilnya, dua-dua melakukan kebaikan, dua-dua melakukan sholat, dua-dua melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih kita mau melakukannya 8 rakaat atau 12 rakaat. Wa fadluha kabir, dan keutamaan sholat duha itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waktuha al-afdal, waktunya yang paling utama. Sudah saya jelaskan waktunya sholat duha dari mulai isyraq sampai waktu istiwa sebelum adzan zuhur. Tapi waktu yang paling utama mengerjakan sholat sunnah duha itu antusalliya inda mudi garib min rub'in nahar. Kamu melakukan sholat duha itu ketika lewat waktu duha tadi mendekati 1/4 waktu siang. 1/4 siang sudah lewat. Nah, mungkin kira-kira sekitar jam 10 atau setengah 11 itu waktu yang paling utama. Loh, saya setengah 11 jam 10 ada di kantor. Ya, kalau begitu kerjakan di awal. Ustadz, padahal saya ingin mengerjakannya di waktu yang paling utama. Bagaimana? Saya tinggal pekerjaan saya lakukan sholat duha. Oh tidak, pekerjaan kamu nomor 1. Karena kamu bekerja dengan orang, kamu digaji. Waktu kamu itu digaji oleh orang tadi. Berarti kamu punya kewajiban, orang itu punya hak terhadap waktu kamu. Kalau kamu tinggalkan untuk mengerjakan yang sunnah, berarti kamu mendolimi orang yang menggaji kamu tadi. Nah, jadi kapan saya mengerjakannya? Saya ingin waktu yang utama. Kalau kamu punya keinginan mengerjakan di waktu yang utama, tapi kamu tidak punya kesempatan, maka kamu mengerjakan di awalnya dan kamu dapat pahalanya di waktu yang utama. Innamal a'malu binniyat. Orang itu beramal tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Rasul juga bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sebab kita kemungkinan punya niat yang baik, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi pahala niat kita seakan-akan kita melakukan perbuatan itu. Nah, siapa yang tidak mampu mengerjakannya di 1/4 waktu siang, ya dia mengerjakannya di awal lebih baik mengerjakan daripada tidak sama sekali. Tapi kalau dia punya kesempatan mengerjakannya di 1/4 waktu siang, maka dia mendapat keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa lebih utama di 1/4 waktu siang? Karena di waktu itu orang benar-benar sibuk dengan dunia. Kemudian ada hamba Allah yang meninggalkan kesibukannya melakukan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali seperti yang saya sebut tadi, kalau kesibukannya terkait dengan hak orang lain, dia tidak boleh meninggalkan. Ya, kalau umpamanya pemimpin perusahaan itu atau dia bekerja dengan seseorang, orang itu mengizinkan, dia boleh melakukannya. Tapi kalau tidak ada izin, maka dia tidak boleh
melakukannya. Nah, ini namanya wara', berhati-hati. Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih, kalau ada kurangnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia, kita rampas haknya sedikit, nanti ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja, ya waktu kita kerja itu gunakan untuk bekerja. Kalau kita digaji sama orang. Kalau tidak, nanti ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Ibrahim ibn Adham ketika bertemu dengan seseorang, dia berjalan kedinginan di waktu malam hari, kemudian dia lihat ada api yang menyala. Dia dekati, ternyata ada orang sedang bekerja seperti membuat makanan, kalau tidak salah membuat makanan itu. Kemudian Ibrahim ibn Adham ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang tadi diam, tidak menjawab. Dia ucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Orang tadi tetap bekerja, tidak menjawab. Akhirnya Ibrahim ini duduk karena dia ingin ikut menghangatkan badannya di dekat api tadi, di malam hari yang dingin. Setelah beberapa saat, orang itu mendekati Ibrahim ibn Adham, kemudian mengucapkan Alaikumussalam. Tapi sudah lewat lama waktunya ya. Dia ucapkan Alaikumussalam. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa kamu baru jawab salam saya sekarang? Kata orang tersebut, tadi waktu kamu datang mengucapkan salam, saya sedang bekerja mengerjakan pekerjaan orang. Saya digaji. Saya takut kalau menjawab salam kamu, pekerjaan saya ini tertunda, saya memakan hak orang yang menggaji saya. Bayangkan ini, dari takutnya dia merampas hak orang lain sampai seperti itu. Padahal kalau kita mungkin cuma sekedar menjawab salam tidak ada masalah. Tapi untuk orang ini karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin dia takut menjaga hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu sebagian besar yang mengantarkan seseorang ke surga nanti akhlak yang baik, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pembuka jalan yang besar menuju ke surga. Dan sebagian besar orang masuk ke neraka karena tidak bertakwa dan berakhlak buruk terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini bertanya, berkenalan dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut mengatakan, sebetulnya saya ini bekerja bukan mengerjakan pekerjaan saya. Kamu bekerja untuk apa? Kata dia, saya punya teman yang wafat, meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Saya ini sebetulnya dia ahli ibadah, tapi karena melihat anak sahabatnya yang masih kecil, 3 orang itu, akhirnya dia bekerja bukan untuk anaknya ini ya, bekerja untuk menghidupi anak sahabatnya. Subhanallah. Ini rahmat dari dalam diri orang tersebut. Nah, sekarang ini adalah malam terakhir saya bekerja. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa demikian? Sebab 3 anak itu sekarang sudah besar dan sudah bisa mencari pekerjaan masing-masing. Ini malam terakhir saya menerima gaji, kemudian saya serahkan ke 3 anak itu, dan saya akan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya, kata orang tersebut, sebelum saya kembali beribadah menyendiri, saya ini punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang belum diijabahi oleh Allah. Kata Ibrahim ibn Adham, apa permintaan kamu? Saya ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dipertemukan dengan walinya yang bernama Ibrahim ibn Adham. Kata Ibrahim bin Adham, saya inilah Ibrahim bin Adham yang ada di depan kamu. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sullama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah,
wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian bangun di pagi harinya, dia punya kewajiban menyedekahi setiap ruas di tubuhnya. Mafsal, setiap ruas ini di tubuhnya ini, dia punya kewajiban untuk bersedekah untuk setiap ruas di tubuhnya. Padahal di tubuh manusia ini ada 360 ruas. 360 sama seperti jumlah hari dalam setahun. Setiap hari kita disuruh bersedekah untuk setiap ruas ini. 360 kali bersedekah untuk ruas itu. Setiap hari. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, setiap kamu mengucapkan satu tasbih itu sedekah untuk satu ruas. Setiap kamu mengucapkan tahmidah, alhamdulillah, satu kali tahmid itu sedekah lagi untuk satu ruas. Lalu kamu mengucapkan tahlilah, la ilaha illallah, satu kali, sedekah lagi untuk satu ruas. Lalu kamu ucapkan takbirah, Allahu Akbar, sedekah lagi untuk satu ruas. Lalu kamu mengajak orang berbuat baik satu kali, pada hari itu sedekah lagi untuk satu ruas. Kemudian nahyun 'anil munkar, kamu mencegah orang supaya jangan melakukan perbuatan yang mungkar. Kau jaga orang tersebut jangan sampai dia melakukan perbuatan mungkar. Satu kali pada hari itu kamu sedekah lagi untuk satu ruas. Oh, berarti paling tidak saya harus merencanakan 360 kebaikan di dalam sehari untuk ruas yang ada di dalam di tubuh saya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dari semua ruas itu, yang setiap satu amal baik yang kamu lakukan itu sedekah bagi satu ruasnya di setiap hari itu, kamu bisa langsung bersedekah untuk seluruh ruas yang ada di tubuhmu hanya dengan mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Kerjakan sholat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semua ruas itu tercover sedekahnya dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan keutamaannya sholat sunnah duha. Sampai 2 rakaat itu sebanding dengan setiap amal kebaikan untuk satu ruas di tubuh manusia. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda menunjukkan keutamaan salat duha, man hafadha ala syaf'atid duha ghufirat lahu dhunubahu walau kanat mithlu zabadil bahri. Siapa yang hafad, menjaga berarti istiqomah. Siapa yang menjaga syaf'atid duha, salat duha, ghufirat lahu dhunubahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ustaz, masa dosa saya diampuni? Dosa saya sangat besar sekali, dosa saya sangat banyak sekali. Allah Ghafurur Rahim. Allah ini zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Nabi Muhammad SAW, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa, maka dia seperti tidak pernah berdosa lagi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, jika dosa seluruh umat manusia ini dikumpulkan, semuanya dari zamannya Adam sampai kiamat nanti dosanya manusia ini dikumpulkan, maka seluruh dosa itu
seperti satu titik di hadapan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tidak ada. Karena luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluas apapun, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sarana rujuk kembali kepada Allah dengan melakukan amal kebaikan, di antaranya dengan melakukan sholat sunnah duha ini. Kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sholat sunnah duha, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kanat mithlu zabadil bahri, walaupun dosanya ini banyaknya seperti buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan tidak meremehkan dosa tadi. Kalau ada orang, oh kalau begitu saya berbuat dosa aja lah, yang penting saya setiap hari melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia ketika melakukan sholat sunnah duha tadi punya niat yang buruk di hadapan Allah, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh ingin meninggalkan perbuatan dosa, tapi namanya manusia lemah, dia tergelincir, kemudian mohon ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam sehari dia melakukan dosa 70 kali. Tapi kalau pada saat dia bertaubat itu bersungguh-sungguh, dia ingin kembali kepada Allah, diantaranya menyesal, kemudian mengucapkan kalimat taubat, kemudian dia berjanji kepada Allah tidak mengulangi perbuatan dosanya, pasti tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia tidak merencanakan perbuatan dosa. Taubat kemudian berencana untuk kembali lagi berbuat dosa, atau meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia remehkan Allah. Allah Ghafurur Rahim, tenang, santai. Ini orang yang seperti ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Wasyafa'ah, yang dimaksud dengan syafa'ah itu adalah hiya ar-rak'atan, maksudnya adalah 2 rakaat genap. Wassulama, yang dimaksud dengan sulama di dalam hadis tadi huwa al-mafsal, yaitu ruas yang ada di dalam diri manusia. Wa fi kulli insanin 360 mafsalan bi'adad ayyamis sanah, seperti yang saya sebutkan tadi, dan di setiap manusia, setiap manusia memiliki 360 ruas di dalam tubuhnya, sejumlah hari-hari dalam setahun. Wa tusamma salatud duha wa salatul awwabin. Salat duha itu juga disamakan, juga ada yang menamakan salat awwabin, seperti kas-salati bainal isya'ain, seperti salat di antara maghrib dan isya, itu juga dinamakan salat sunnah awwabin. Salat duha juga dinamakan salat sunnah awwabin. Yang maghrib, antara maghrib dan isya itu 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah sholat maghrib. Siapa yang melaksanakan sholat di antara isya'ain, di antara maghrib dan isya, 6 rakaat, dia melaksanakan sholat sunnah awwabin. Sholat duha juga dinamakan, ada yang menamakan sholat sunnah awwabin. Wal awwab, apa sih yang dimaksud dengan awwab? Apa itu awwab? Huwa ar-raja' ilallah fi awgatil ghaflah. Awwab itu orang yang kembali. Tapi awwab itu identik dengan mereka yang kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, tunduk, sujud, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi awgatin li ghaflah, fi awgatil ghaflah, di waktu-waktu yang melalaikan. Ini namanya awwab. Orang yang awwab itu orang yang ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah di waktu yang melalaikan, atau di zaman yang melalaikan, atau di tengah-tengah orang lalai. Ini adalah orang yang awwab. Salat ini dinamakan juga salat awwabin karena wahadhanil waqtan, karena di 2 waktu itu, yaitu di waktu duha dan di waktu antara maghrib dan isya, waktu salatid duha wa ma bainal isya'ain,
waktu salat duha dan waktu antara maghrib dan isya min awqatil ghaflati, termasuk waktu-waktu yang melalaikan. Banyak orang lalai di waktu duha, banyak orang lalai di waktu maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Amal awal, di waktu yang pertama, yaitu waktu duha, mengapa banyak orang lalai? Fal ikbabun nas fihi alal ma'ayish wal makasib ad-dunyawiyah. Karena di waktu itu manusia banyak mencurahkan pikirannya, mencurahkan energinya, mencurahkan waktunya, tenggelam manusia itu dalam mata pencaharian pekerjaan dunianya. Dia tenggelam di situ sehingga banyak manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Padahal orang-orang di zaman dulu mereka punya waktu untuk melakukan sholat sunnah duha. Jadi kita umat Rasulullah SAW harus beda dengan orang yang lalai. Umat Nabi Muhammad SAW di waktu orang lalai, kita juga kerja, kita rajin bekerja, tapi kita punya waktu untuk sholat sunnah duha. Ketika orang semua lalai, kita tetap tegak mendirikan sholat sunnah duha supaya kita dikenal di langit sebagai hamba yang awwab, yang ingat kepada Allah di waktu yang melalaikan. Cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dipandang Allah, maka kita harus tampil beda dari kebanyakan hamba yang lain. Cuma 2 rakaat salat sunnah duha, atau kalau bisa menyempurnakan 8 rakaat lebih bagus. Di zaman dulu seperti Imam Junaid al-Baghdadi disebutkan, Imam Junaid itu punya ruko di pasar. Jadi dia setiap hari pergi ke pasar. Masuk ke tokonya, dia punya toko, tapi sebelum buka tokonya dia sholat sunnah 200 rakaat terlebih dahulu. Bukan cuma duha 8 rakaat, dia tambah dengan sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Waktunya berkah, dagangnya laku, hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita sekarang disuruh sholat sunnah duha susah, rezekinya seret, dan tidak berkah, na'udzubillah min dzalik. Waktu buat Allah tidak ada, dunia juga tidak dapat. Orang zaman dulu waktunya untuk Allah banyak, berkah, dunianya juga berkah. Untuk anak cucunya semua mendapat manisnya pekerjaan orang tua yang soleh tadi, seperti yang disebutkan dalam surat Kahfi itu ya. 200 rakaat, sampai ada ulama yang mengatakan pasar di zaman dulu, di zaman para salaf, pasar di zaman para salaf masih lebih baik daripada masjid di zaman kita. Bagaimana pasar lebih baik daripada masjid? Maksudnya bukan pasarnya lebih baik, tapi kondisi pasar di zaman para salaf itu masih lebih baik daripada kondisi masjid di zaman kita. Bagaimana bisa demikian? Ya, pasarnya di zaman salaf itu ada yang sholat 200 rakaat, apalagi masjidnya. Nah, di masjid kita zaman sekarang ada yang sholat sunnah 200 rakaat. Ya Allah, sholat sunnah 5 waktu saja susah ini ya. Apalagi sekarang kena wabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali sholat di masjid dan memakmurkan masjid insyaallah. Kemudian wa amma tsani, sedangkan waktu yang kedua yaitu waktu antara maghrib dan isya, fal ishtighalun nas fihi birruju' ilal manazil wa tanawulil at'imah. Manusia di waktu antara maghrib dan isya ini mereka sudah bergegas kembali ke rumah, sibuk mereka untuk kembali ke rumah, ketemu anak istri, ketemu keluarga, dan sibuk dengan mencicipi hidangan atau makanan yang ada di rumah karena sudah kelaparan, sehingga menjadikan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa? Tidak dosa, tapi orang yang memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu lalai itu mereka sisihkan waktunya untuk menegakkan sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman raja'a ilallah, siapa yang kembali kepada Allah, wastaigadha li ta'atihi, dan dia bangun
untuk mengerjakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala fi hadhil auqat, di waktu-waktu tersebut, di waktu-waktu yang kita bahas ini, kana indahu bimakanin, maka orang tersebut punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari kedudukan, maka perhatikan waktu-waktu lalai, waktu banyak orang lalai, tapi kita menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu, bermanfaat, dan menjadikan ilmu kita kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ahli baiti wa ila arwah ashabihi wa ila arwah awliya illah masyariqil ardi ila magharibiha, thumma ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sayyidina al-muhajirin Allah sayyidina Ahmad bin Isa wa sayyidina Bakir muqaddama wa muqaddam tsani al-Habib Abdurrahman Sagaf, thumma ila arwah al-Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim akhi akil, thumma ila al-Habib Umar bin Abdurrahman wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila Habib Abdullah bin Al-Haddad صاحب النصائح دينية، ثم إلى روح يا حبيب علي محمد الحبشي، وإلى أرواح أولادي، ثم إلى حبيب أنيس بن الحبشي، ثم إلى حبيب أحمد بن الحبشي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد عبد الله شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب علي محمد، ثم إلى روح حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيدنا محمد نجم الله جعفر، وإلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى المغربية، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم ضاعف حسناتهم وعفتنا بجيهم وفاؤنا بهم، يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق وفتوح المبين، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقابلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب والبلاء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يجعلنا من العائدين الفائزين، وأن الله يطول أعمالنا في صحة وعافية يختمنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.